Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Betaria Vandra Pratiwi dari kelas AK6B, Program Studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit atas Utang Bank dan Piutang Anggota Koperasi KBM oleh KAP Kumala Hadi Kunchara Sugeng Pamuji dan rekan. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ridwan Zulpiaga selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Mia Andikasari selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya dalam penyusunan tugas akhir ini. Untuk mengawali materi pembahasan ini, saya akan memaparkan latar belakang mengapa saya mengambil topik materi dengan judul Prosedur Audit atas Utang Bank dan Piutang Anggota Koperasi KBM oleh KAP Kumala Hadi Kunchara Sugeng Pamuji dan rekan. Koperasi bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan betul apa itu koperasi dan manfaatnya di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi koperasi pada perekonomian negara karena banyaknya koperasi yang gagal dalam proses bisnisnya. Oleh karena itu, jasa audit sangat dibutuhkan dalam menjalankan proses bisnis koperasi, terlebih keberadaan audit dalam bisnis koperasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 40 bahwa koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Kebutuhan jasa audit sangat berguna dalam membangun kepercayaan dari pihak ketiga, yaitu anggota dan kreditur, untuk menanamkan modalnya. Jika mengambil fokus pada kreditur, dana yang diberikan oleh kreditur akan dibukukan sebagai utang yang nantinya akan disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota koperasi dan dicatat sebagai piutang. Kemudian, utang dan piutang merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah usaha. Perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi utang dan piutang yang tinggi berisiko terjadi salah catat, sehingga bisa menimbulkan salah saji dalam laporan keuangan. Untuk itu, perlu adanya pihak independen atau KAP yang bertugas menilai kewajaran pelaporan utang dan piutang tersebut agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan perusahaan ataupun koperasi. Koperasi KBM merupakan salah satu auditi dari KAP Kumala Hadi Kunchara Sugeng Pamuji dan rekan atau KAP KKSP. Pada tahun 2019, jumlah utang dan piutang pada koperasi ini adalah mencapai 78% dan 95% dari total aset. Nilai ini sangat material. Jika disajikan secara salah, akan memiliki dampak yang masif pada laporan keuangan koperasi KBM. Selain itu, pada bagian utang dan piutang koperasi KBM, terdapat akun yang memiliki keterkaitan namun memiliki latar belakang akun yang bertolak belakang, yaitu akun utang bank dan piutang anggota. Dalam laporan keuangan, kedua akun tersebut memiliki nama akun yang sama-sama mencantumkan nama bank yang menjadi kreditor koperasi tersebut. Terdapat 4 tujuan dalam penulisan tugas akhir ini. Yang pertama, mendeskripsikan akun utang bank dan piutang anggota pada koperasi KBM. Yang kedua, mendeskripsikan perencanaan audit utang bank dan piutang anggota yang dilakukan oleh KAP Kumala Hadi Kunchara Sugeng Pamuji dan rekan. Yang ketiga, mendeskripsikan tahap pelaksanaan prosedur audit utang bank dan piutang anggota yang dilakukan oleh KAP Kumala Hadi Kunchara Sugeng Pamuji dan rekan. Dan yang terakhir, menjelaskan hasil audit KAP Kumala Hadi Kunchara Sugeng Pamuji dan rekan terhadap koperasi KBM atas kewajaran nilai utang bank dan piutang anggotanya. Sebelum kita memasuki inti dari pembahasan ini, ada baiknya kita mengetahui dasar teori dari pembahasan ini. Yang pertama perlu kita ketahui adalah apa itu audit. Di sini saya mengambil dari Sukrisno Agus. Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Kemudian, prosedur audit. Di sini saya mengambil dari ARUM. Prosedur audit adalah metode atau cara yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit selama proses audit. Selanjutnya yang perlu kita ketahui itu adalah kredit atau utang. Di sini saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 tentang perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, piutang anggota. Di sini saya mengambil dari Rudianto. Piutang anggota adalah hak atau tagihan koperasi kepada anggota koperasi. Tagihan tersebut timbul karena koperasi meminjamkan uang kepada anggotanya atau karena koperasi menjual barang kepada anggotanya secara kredit. Sebelum kita membahas prosedur audit yang dilakukan oleh KAP Kumala Hadi Kunchara Sugeng Pamuji dan rekan atau KAP KKSP, perlu kita ketahui sedikit informasi mengenai KAP tersebut. KAP KKSP didirikan pada tanggal 28 September 2015. KAP KKSP merupakan penggabungan dari 3 KAP perorangan, yaitu KAP Kumala Hadi, Kunchara, dan Sugeng Pamuji. KAP KKSP telah resmi menjadi anggota International Practice Group atau IPG sejak 2016. KAP KKSP berlokasi di Jalan Kranji nomor 90, Serang Baru, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, dan memiliki workshop di Jakarta, tepatnya di Gerahamir, lantai 2, zona B, 1B, Jalan Pemuda nomor 9, Rawamangun, Jakarta Timur. Jasa yang diberikan oleh KAP KKSP adalah jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi seperti auditing, pemeriksaan, review, dan prosedur yang telah disepakati. Untuk jasa non-atestasi, terdiri dari jasa kompilasi laporan keuangan, jasa konsultasi, jasa perpajakan, dan jasa lainnya. Pada pembahasan materi ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, gambaran umum utang bank dan piutang anggota pada koperasi KBM. Yang kedua, perencanaan audit utang bank dan piutang anggota koperasi KBM. Yang ketiga, pelaksanaan audit utang bank dan piutang anggota koperasi KBM. Dan yang terakhir, hasil audit utang bank dan piutang anggota koperasi KBM. Pertama-tama, mari kita bahas gambaran umum utang bank dan piutang anggota koperasi KBM. Koperasi KBM merupakan koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, koperasi KBM memiliki utang bank terhadap 2 bank sebagai sumber modal, yaitu Bank BRI Syariah dan Bank Jatim. Pinjaman yang diberikan oleh kedua bank tersebut digunakan oleh koperasi KBM sebagai pinjaman kepada anggota yang nantinya akan diakui oleh koperasi KBM sebagai piutang anggota. Dalam pengelolaan utang dan piutang yang terkait dengan bank, koperasi KBM memiliki sistem penagihan dropping, yaitu pihak koperasi KBM akan membayarkan tagihan ke bank terlebih dahulu, kemudian menagihkannya ke anggota. Untuk pembayaran piutang anggota, angsuran pinjaman akan dipotong langsung dari gaji per bulan dari anggota yang melakukan pinjaman. Utang bank dan piutang anggota pada koperasi KBM biasanya memiliki nominal yang sama dikarenakan adanya keterkaitan antara kedua akun tersebut. Dari potongan gambar laporan posisi keuangan komparatif koperasi KBM, terlihat bahwa koperasi KBM memiliki jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank BRI Syariah pada anggota koperasi KBM kurang lebih sebesar 500 juta sampai dengan 1,7 miliar dan sebesar 2,3 miliar sampai dengan 5,4 miliar oleh Bank Jatim. Selanjutnya, dalam perencanaan audit atas utang bank dan piutang anggota koperasi KBM, KAP KKSP terlebih dahulu melaksanakan penerimaan perikatan audit dengan klien. Penerimaan perikatan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa KAP KKSP dan koperasi KBM telah memahami jasa yang akan diberikan sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman. Selain itu, auditor perlu memahami bisnis klien dengan baik atau understanding client business, termasuk sifat dan jenis usaha klien, struktur organisasinya, dan lain-lain. Yang pertama, membentuk tim audit. Untuk melaksanakan proses audit pada koperasi KBM, terutama dalam kegiatan audit fieldwork, KAP KKSP membentuk tim audit yang anggotanya telah ditunjuk sebelumnya. Tim audit yang dibentuk terdiri dari 4 orang, yaitu signing partner, seorang manajer, seorang senior auditor, dan seorang junior auditor. Partner akan mengirimkan surat tugas seperti contoh pada gambar berikut kepada koperasi KBM sebelum dilakukannya kegiatan audit. Yang kedua adalah melakukan permintaan data. Pada tahap perencanaan audit, KAP KKSP selalu memberikan list permintaan data kepada klien.
Koperasi KBM telah secara inisiatif memberikan data-data yang dirasa perlu untuk keperluan audit, mengingat tahun ini bukan merupakan tahun pertama Koperasi KBM diaudit oleh KAP KKSP. Data-data yang diberikan oleh Koperasi KBM menyangkut utang bank dan piutang anggota diantaranya Daftar Utang Bank BRIS atau BRI Syariah 2019, Daftar Utang Bank Jatim 2019, Daftar Piutang Anggota Bank BRIS 2019, Daftar Piutang Anggota Bank Jatim 2019, Tabel Proyeksi Bank Jatim 2019 tahap 1 sampai dengan 8, dan Laporan Keuangan Koperasi KBM tahun 2019. Setelah semua data diberikan kepada auditor, data tersebut akan dikumpulkan ke dalam satu berkas yang akan dijadikan sebagai bukti audit Koperasi KBM. Berikut ini merupakan salah satu contoh tabel proyeksi Bank Jatim tahap 1 sampai dengan 8. Selanjutnya adalah membuat audit program. Audit program merupakan rencana kerja secara sistematis, termasuk sasaran audit yang akan dilaksanakan oleh auditor, digunakan sebagai petunjuk dan alat pengawasan atas pekerjaan audit yang akan dilakukan. Audit program disusun berdasarkan asersi-asersi yang ingin diuji. Asersi-asersi tersebut meliputi eksistensi atau keberadaan, completeness atau kelengkapan, rights and obligations atau hak dan kewajiban, serta valuations atau penilaian. Pada pelaksanaan audit utang dan piutang Koperasi KBM, KAP KKSP menguji asersi-asersi yang telah disebutkan sebelumnya dengan beberapa prosedur. Secara lengkap, prosedur audit atas utang dan piutang Koperasi KBM dapat dilihat pada tabel berikut. Langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat materialitas. Auditor terlebih dahulu menentukan benchmark atau patokan dari laporan keuangan klien. Tingkat materialitas ini merupakan kebijakan manajer yang disetujui oleh partner yang perhitungannya berorientasi pada total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan tingkat materialitas yang diterapkan merupakan 2% dari total aset yang dimiliki, yaitu sebesar 9.517.469.583. Dengan tingkat materialitas yang diterapkan merupakan 2% dari total aset yang dimiliki, yaitu sebesar Rp190.349.392. Artinya, jika total salah saji yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit tidak lebih dari Rp190.349.392, maka salah saji tersebut tidak akan berpengaruh terhadap opini kewajaran atas laporan keuangan. Selanjutnya, menentukan tolerable amount atau tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi, yaitu 50% dari jumlah materialitas atau sebesar Rp194.174.696. Dapat diartikan bahwa jika terdapat salah saji lebih dari jumlah tolerable amount, maka kesalahan masih dapat ditolerir dan tidak diperlukan pengumpulan bukti audit lebih lanjut. Langkah berikutnya, menentukan jumlah yang harus dilakukan adjustment, yaitu 30% dari jumlah yang ditoleransi, yaitu sebesar Rp25.552.409. Artinya, jika ditemukan kesalahan dengan jumlah melebihi angka tersebut, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian atas temuan tersebut. Penentuan benchmark dan perhitungan nilai materialitas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan audit utang bank dan piutang anggota Koperasi KBM. Dalam pelaksanaan audit utang bank dan piutang anggota Koperasi KBM, terdapat 7 langkah. Yang pertama, melakukan permintaan data, lalu membuat lead schedule, lalu membuat analytical procedure, kemudian membuat rekapitulasi utang bank, lalu membuat surat konfirmasi, kemudian melakukan alternatif prosedur, dan yang terakhir membuat detail listing. Langkah pertama adalah melakukan permintaan data. Data yang telah diberikan oleh klien ternyata masih belum secara menyeluruh memenuhi kebutuhan proses pelaksanaan audit. Maka tim audit melakukan permintaan data yang masih kurang secara lebih detail kepada klien. Permintaan data dilakukan secara langsung di kantor klien untuk mempercepat proses permintaan data yang dibutuhkan. Data yang diminta oleh auditor harus terus di-follow up secara berkala untuk memastikan data tersebut telah disajikan secara benar dan akan diterima tepat waktu oleh auditor selama pelaksanaan audit. Langkah selanjutnya adalah membuat lead schedule. Lead schedule adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan atau sejenis. Lead schedule berisikan total saldo akhir
akun-akun perusahaan klien yang telah dikelompokkan. Total saldo yang disajikan dalam lead schedule yang disusun oleh KAP-KKSP adalah saldo menurut laporan keuangan klien pada periode saat ini atau client balance, saldo menurut laporan audit periode sebelumnya atau prior year, dan saldo penyesuaian atau adjustment. Adapun komponen terperinci atas kertas kerja lead schedule koperasi KBM diantaranya adalah informasi umum, description, ref, client balance, adjustment, audited balance, prior year, analytical review, audit objectives, audit procedures, tick marks, dan conclusion. Komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel, kolom adjustment terlihat masih kosong, karena pemeriksaan lebih lanjut baru akan dilakukan di dalam supporting schedule setelah pembuatan lead schedule ini. Langkah berikutnya adalah membuat analytical procedure. Analytical procedure dapat digunakan sebagai review keseluruhan dan mengidentifikasi kenaikan atau penurunan yang tidak biasa. Analytical procedure juga dapat berfungsi untuk memastikan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, khususnya pada akun utang dan piutang. Pada konteks ini, terdapat kenaikan yang cukup signifikan terhadap akun utang bank maupun piutang anggota. Pada piutang anggota, kenaikan mencapai 82% pada Bank BRIS dan 104% pada Bank Jatim. Sedangkan untuk utang bank, kenaikan mencapai 92% pada Bank BRIS dan 103% pada Bank Jatim. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah anggota dan pinjaman yang dilakukan oleh para anggota koperasi tersebut. Rincian atas analytical prosedur utang bank dan piutang anggota koperasi KBM dapat dilihat pada tabel berikut. Langkah selanjutnya adalah membuat rekapitulasi utang bank. Tujuan dilakukannya rekapitulasi utang bank pada koperasi KBM adalah merincikan saldo-saldo utang bank tahun berjalan yang tertera pada lead schedule. Dalam pembuatan rekapitulasi utang bank, penyusunannya dibuat lebih terperinci karena dapat pula dilihat pinjaman jangka panjang dan jangka pendeknya pada masing-masing anggota. Pembuatan rekapitulasi utang bank dilakukan dengan melihat tabel proyeksi tahun 2019 pada masing-masing bank dan melihat daftar utang bank yang telah diolah oleh klien. Rekapitulasi utang bank disajikan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya adalah membuat surat konfirmasi. Surat konfirmasi utang dan piutang bertujuan untuk menguji nilai-nilai utang dan piutang yang tertera pada laporan keuangan koperasi KBM apakah telah memenuhi asersi yang diperlukan. Pada piutang anggota, surat konfirmasi dibuat oleh klien dengan menggunakan format yang telah diberikan oleh auditor. Sebelum surat konfirmasi piutang anggota dibuat, auditor melakukan sampling terhadap anggota-anggota koperasi KBM sebanyak 80 anggota dari 294 anggota koperasi KBM. Setelah dibuat, surat konfirmasi piutang dikirimkan oleh klien kepada anggota-anggota koperasi yang telah disampling. Pada utang bank, pentingnya konfirmasi bank dalam audit lebih dari sekedar verifikasi saldo kas aktual. Bank juga perlu mengonfirmasi informasi pinjaman atau utang koperasi KBM yang ada. Pada pembuatannya, surat konfirmasi bank dibuat oleh klien dengan format yang diberikan oleh auditor. Surat konfirmasi tersebut dibuat pada tanggal 10 Februari 2020 dengan batas waktu balasan pada tanggal 28 Februari 2020. Namun, surat konfirmasi yang telah dikirimkan tidak mendapatkan balasan dari bank yang bersangkutan. Mengingat jenis konfirmasi ini adalah konfirmasi positif, maka pada tahap ini KAP-KKSP perlu melakukan alternatif prosedur untuk tetap menguji asersi-asersi atas utang bank koperasi KBM. Berikut adalah gambar surat konfirmasi bank ataupun piutang anggota yang telah dikirimkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan alternatif prosedur. Prosedur alternatif adalah prosedur yang dilakukan pada konfirmasi positif yang tidak dikembalikan atau dibalas. Tujuan dari prosedur alternatif adalah untuk menentukan dengan cara selain konfirmasi, apakah akun yang belum dikonfirmasi itu ada dan dinyatakan dengan benar pada tanggal konfirmasi. Pada tahap ini, KAP-KKSP melakukan prosedur alternatif atas akun utang bank yang surat konfirmasinya tidak dibalas pada tahap sebelumnya dengan memeriksa rekening koran, di mana bunga deposito diterima pada tahun 2019.
Pada pemeriksaan ini, auditor menyatakan konfirmasi deposito yang dikirim adalah 100%. Langkah berikutnya adalah membuat detail listing. Pembuatan detail listing bertujuan untuk merincikan saldo-saldo utang bank tahun berjalan yang tertera pada lead schedule. Pada kertas kerja ini, terdapat kolom adjustment yang nantinya akan menjadi rincian atas total adjustment yang akan diajukan oleh auditor pada klien beserta jurnalnya. Detail listing dibagi menjadi dua berdasarkan bank terkait, yaitu detail listing Bank BRIS dan detail listing Bank Jatim. Pada utang bank, pengisian detail listing diambil dari rekapitulasi utang bank yang telah disusun sebelumnya dan memasukkan adjustment yang akan dilanjutkan pada klien. Sedangkan pada piutang anggota, detail listing diisi dengan melihat daftar piutang anggota dan membandingkannya dengan tabel proyeksi. Potongan detail listing dapat dilihat pada gambar berikut. Bagian akhir dari pembahasan inti dari presentasi ini adalah hasil audit atas utang bank dan piutang anggota Koperasi KBM. Setelah semua prosedur audit dilaksanakan, auditor menemukan temuan atas akun utang bank dan piutang anggota yang sudah didiskusikan dengan auditi untuk dilakukan penyesuaian. Temuan tersebut merupakan penyesuaian jumlah utang yang diberikan untuk anggota pada Bank BRIS dan penyesuaian atas piutang anggota pada Bank Jatim dan Bank BRIS. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian saldo dengan tabel proyeksi dan pelunasan piutang anggota pada Bank BRIS yang belum tercatat. Penyesuaian dicantumkan dalam work paper pada bagian detail listing. Berikut jurnal yang dibuat atas penyesuaian tersebut. Setelah adjustment dilakukan pada klien menerima adjustment auditor tersebut sehingga penyajian akun utang bank dan piutang anggota Koperasi KBM menjadi wajar dan sesuai standar akuntansi berlaku umum. Pada hasil audit utang bank dan piutang anggota Koperasi KBM, KPKKSP menyatakan bahwa akun utang bank dan piutang anggota telah disajikan secara wajar dan laporan keuangan Koperasi KBM secara keseluruhan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Simpulan dari tugas akhir ini adalah, yang pertama, pada pengelolaan utang dan piutang yang terkait dengan bank, Koperasi KBM memiliki sistem penagihan dropping. Terdapat dua bank yang menjadi kreditur Koperasi KBM, yaitu Bank Jatim dan Bank BRI Syariah, dengan jangka waktu pada masing-masing bank tersebut adalah selama 5 tahun. Yang kedua, perencanaan audit oleh KPKKSP telah dilaksanakan sesuai dengan standar umum yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu meliputi membentuk tim audit, melakukan permintaan data, menyusun audit program, dan menetapkan tingkat materialitas. Yang ketiga, pelaksanaan audit atas utang bank dan piutang anggota pada Koperasi KBM oleh KPKKSP, yaitu melakukan permintaan data kepada klien, membuat lead schedule, membuat analytical procedure, membuat rekapitulasi utang bank, membuat surat konfirmasi, melakukan alternatif prosedur, dan membuat detail listing. Yang keempat, hasil audit utang bank dan piutang anggota Koperasi KBM, KPKKSP menyatakan bahwa akun utang bank dan piutang anggota telah disajikan secara wajar dan laporan keuangan Koperasi KBM secara keseluruhan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Saya memberikan masukan terhadap pelaksanaan auditnya di mana audit program yang telah disusun oleh KPKKSP untuk Koperasi KBM tidak dilaksanakan seluruhnya. Sebaiknya audit program yang telah disusun dilaksanakan seluruhnya agar pengujian asersi atas laporan keuangan klien lebih akurat serta mempertahankan kualitas KP dalam mengaudit. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.